Kembali lagi bersama saya Rima Melati. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana membuat form simpan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan GUI-nya terlebih dahulu. Pertama, di sini ada form data mahasiswa. Form data mahasiswa ini menggunakan palet label, JLabel. Apa saja yang menggunakan palet JLabel, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, dan kotak-kotak di pinggir ini saya menggunakan text fill ini. Nah, setelah itu yang selanjutnya ada simpan dan batal. Simpan dan batal ini menggunakan palet JButton. Nah, bagaimana cara memasukkan atau membuat variabel? Cara membuat variabel, kita cukup mengklik kotak yang di sebelah NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, kita klik kanan, setelah itu kita klik kancing variabel name. Nah, kita ubah namanya menjadi txt_name. Di sini saya sudah merubah namanya menjadi txt_name. Nah, setelah itu oke. Dan selanjutnya sama, kita change variabel sama seperti txt_nama. Dan yang alamat juga sama, txt_alamat dan tanggal lahir, txt_tanggal lahir. Setelah itu kita klik yang dari palet button. Di sini sudah diganti menjadi cmd simpan dan cmd batal. Nah, fungsinya merubah nama variabel ini untuk apa? Untuk mempermudah kita mencari di source tersebut pada saat kita akan melakukan atau memasukkan program. Nah, setelah itu kita masuk ke database terlebih dahulu. Nah, sebelumnya yang sudah saya kasih tahu pada video sebelumnya, saya sudah membuat database yang bernama DBMHS yang mana mempunyai satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, jadi pada tabel mahasiswa ini terdapat NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, di mana masing-masing itu NIM dengan tipe data INT, lalu ada nama varchar 30, alamat teks, dan tanggal lahir date. Dan primary key-nya itu terdapat pada NIM. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke program atau ke desain yang sebelumnya karena kita akan memasukkan program tersebut. Nah, cukup klik 2 kali, setelah itu kita masuk langsung ke private void cmd simpan. Di try string SQL insert into mahasiswa values, SQL txt_name getText, SQL txt_nama getText, SQL txt_alamat getText, dan SQL tanggal lahir getText. Yang mana try ini fungsinya untuk menjalankan suatu kode. Nah, setelah try ini menjalankan suatu kode. Nah, setelah itu ada string SQL dan SQL insert into mahasiswa values. Nah, di sini kita akan insert ini memasukkan tabel mahasiswa. Nah, pada SQL txt_name getText ini adalah di mana kita mengambil getText, di mana kita mengambil dari txt_name tersebut, txt_nama getText, txt_alamat getText, dan txt_tanggal lahir getText. Nah, yang harus digarisbawahi yaitu kita harus mengganti nama variabel tersebut itu sesuai dengan nama yang kita buat. Jadi seperti NIM, nama, alamat, dan lain-lain itu kita harus sama ketika kita mengganti variabel tersebut. Jika salah satunya ada yang berbeda, maka
program tersebut akan error, bahkan tidak bisa dijalankan. Nah, setelah itu ada statement execute update. Statement execute update ini digunakan untuk mengirim perintah ke SQL. Nah, setelah itu ada job-tion pane, show message dialog, lalu exception, db exception, dan job-tion pane, dan di sini terakhir db exception. Nah, ini tuh adalah pop-up atau notifikasi. Contohnya di mana? Contohnya pada simpan data berhasil. Jika data itu berhasil, maka dia akan muncul notifikasinya. Dan jika data itu gagal, maka data tersebut juga akan menampilkan notifikasinya bahwa data tersebut gagal. Nah, setelah itu ada bersih. Bersih ini fungsinya untuk mengkosongkan kolom input. Pada bersih ini kita akan membahasnya di next video, di part 3. Nah, setelah itu ada text name, request focus. Text name ini fungsinya untuk membuat kursor secara otomatis kembali ke kolom name agar bisa mengetikkan data baru tanpa harus mengklik kolomnya masing-masing. Nah, kita coba run. Kita masukkan Nah, kita klik simpan. Maka notifikasinya dia akan keluar simpan data berhasil. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengecek ke database tersebut. Apakah dia masuk atau tidak. Nah, maka data yang kita masukkan tadi di Java NetBeans, dia akan masuk ke dalam database di sini. Mungkin video part 2 cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video berikutnya.